Halo guys, balik lagi sama gue Noval di YouTube channel Koinvestasi. Semoga kalian pada sehat-sehat dan gak stres walaupun market crypto lagi turun kayak gini. Dan buat kalian yang bingung kenapa bisa turun kayak gini, hari ini gue mau coba jelasin kenapa market crypto lagi turun. Pertama, disclaimer dulu, ini video adalah pandangan gue pribadi dan bukan saran atau ajakan untuk investasi atau trading crypto. Pun juga ini disclaimer dulu kalau video kali ini bakal pusing karena lebih fokus ke faktor makroekonomi yang juga bisa diterapin ke aset beresiko lainnya. Tapi sebelum mulai jangan lupa like, subscribe, dan klik lonceng notifikasi di YouTube channel Koinvestasi. Langsung aja guys, jadi ini agak pusing, mohon maaf, tapi ini kalau kalian notice nada gue lagi agak-agak melo biar lebih empati kalau kata subscriber kita, soalnya kita kurang empati. Gue sih, bukan kita, gue kurang empati karena masih suka cengengesan kalau videonya serius. Jadi ini nada gue melo mencoba lebih serius, tapi ini emang kondisi makroekonomi alias kondisi perekonomian kita lagi ambruk banget. Gak cuma kita doang tapi beberapa negara di dunia, terutama Amerika. Makanya sekarang aset beresiko kayak kripto lagi pada turun. Jadi ini bisa dilihat dari screen yang gue share, dalam 24 jam terakhir pun terjadi likuidasi alias margin call alias kerugian sebesar 515,93 juta US dollar hanya dalam sehari guys. Ini lanjutan dari weekend yang hancur banget lah, bahkan sampai 800 jutaan. Itu tinggi banget sih jujur. Jadi buat kalian yang bingung, ini gue hari ini bakal jelasin gimana kronologinya market crypto bisa turun kayak gini parah. Jadi semua ini dimulai dari 10 Juni 2022 alias sekitar hari Jumat. Ya, hari Jumat, dimana ada publikasi dari Bank Sentral Amerika terkait data inflasi. Jadi bisa dilihat inflasi yang dipublikasi di bulan Juni ini terkait inflasi bulan Mei. Karena inflasi biasanya dipublikasi sebulan setelahnya, sekitar sebulan setelahnya. Jadi bisa dilihat sekarang angkanya tuh naik lagi di 8,6% dari sebelumnya 8,3%. Nah, dalam publikasi ini sebenarnya kayak inflasi ya udahlah ya naik emang karena lagi tinggi, tapi ini tuh naik lagi dan membuat banyak kekhawatiran karena ini tertinggi sejak 40 tahun terakhir, dan ini tuh naik lagi setelah kemarin berhasil turun yang sebelumnya udah bikin orang-orang lega tapi ternyata naik lagi dan bikin orang khawatir. Bahkan kalau kita lihat dari Financial Times, ini ada beberapa ekonom atau ekonomis yang memprediksi kalau misalnya karena ada inflasi yang naik lagi, ini tuh kemungkinan di 2023 sampai beberapa bulan ke depan lah. Mulai dari beberapa bulan ke depan sampai 2023, itu tuh intinya bakal terjadi yang namanya resesi. Nah kenapa? Karena yang gue bilang tadi. Jadi sebelumnya kan Amerika udah mencapai 8,5%. Terus kemudian turun lagi ke 8,3% inflasinya, dan ini sebenarnya tanda positif karena berarti perekonomian mulai pulih. Orang-orang asumsinya gitu. Tapi ternyata naik lagi ke 8,6% dan ini bikin banyak kekhawatiran karena ya harusnya lanjut turun lagi karena perekonomian pulih, tapi ternyata tidak semudah itu. Aduh. Jadinya ya karena naik lagi orang-orang pada khawatir terjadi resesi. Jadi buat kalian yang nggak tahu, resesi ini intinya ya krisis lah bahasa gampangnya. Jadi nih penjelasan dari Google dari Britannica.com. Intinya kalau resesi itu dalam ekonomi adalah a downward trend in business cycle. Jadi intinya perekonomian lagi turun karena adanya penurunan dalam produksi dan employment atau ketenaga kerjaan. Jadi gue jelasin secara singkat aja, resesi ini intinya penurunan dalam produksi. Dan intinya produksi itu yang melakukan kan bisnis dan perusahaan. Kalau bisnis dan perusahaan produksinya tuh turun, berarti pendapatan mereka juga menurun. Dan kalau pendapatan mereka menurun, keuntungannya juga menurun. Alias kalau keuntungan dan pendapatan menurun, mereka harus mengurangi biaya biar tetap bisa untung atau at least break even lah, balik modal. Nah hasilnya banyak biaya yang dipotong, dan salah satu biaya yang dipotong adalah ketenaga kerjaan alias karyawan. Jadinya karena produksi menurun, lapangan kerja juga ikut menurun. Dengan lapangan kerja yang menurun berarti banyak yang di PHK. Dan dengan banyak yang di PHK berarti daya beli masyarakat menurun karena mereka nggak punya duit. Jadinya daya beli konsumen alias masyarakat yang dipecat tadi atau yang nggak dapat kerja itu tuh menurun. Dan juga produsennya nggak bisa produksi banyak karena perusahaannya juga lagi turun performance-nya karena produksinya menurun, alias barang yang dijual atau jasa yang dijual juga lagi menurun karena pembelinya juga nggak ada. Jadinya tersambung lah. Dan karena kedua hal ini ujung-ujungnya ya perekonomian turun karena nggak ada yang produksi dan nggak ada yang konsumsi. Intinya soalnya emang perekonomian itu dibentuk dari produksi dan konsumsi. Karena kalau produksi dan konsumsi naik berarti uang tuh terus berputar, dan itu tuh bagus karena berarti perekonomiannya naik. Dan sebaliknya kalau produksi dan konsumsi turun berarti ya uangnya nggak beredar alias nyangkut aja di situ-situ aja. Dan ujung-ujungnya perekonomian turun. Jadinya ya daya beli masyarakat turun, dan sekarang pengeluaran masyarakat juga turun, dan ya keuntungan untuk perusahaannya juga turun. Jadinya berujung pada perekonomian yang turun lah kalau resesi karena konsumsi dan produksi turun.
Nah ini yang orang-orang khawatirkan karena sekarang daya beli masyarakat turun. Bahkan bukan sekarang sih, sejak COVID terjadi. Karena emang dua hal yang bisa bikin krisis itu adalah wabah dan juga perang. Dan ini lagi kejadian keduanya, jadinya ya menakutkan lah bisa dibilang. Dan orang pada prediksi resesi bakal kejadian. Bahkan lebih parah dari resesi, yaitu yang namanya stagflasi atau stagflation. Jadi buat kalian yang nggak tahu stagflasi itu apa, intinya stagflasi itu adalah campuran di mana terjadi resesi ditambah dengan inflasi yang tinggi banget. Kalau inflasi kan intinya uang beredar yang di masyarakat atau di perekonomian tuh bertambah. Dan ujung-ujungnya kalau inflasi berlebihan, biasanya harga barang-barang pokok tuh pada naik. Karena jumlah uang beredar bertambah, nilai uangnya itu sendiri menurun. Jadinya ya harga barang akan naik karena kebanyakan uang yang beredar tuh bikin jumlah atau nilai uangnya tuh turun untuk membeli suatu barang. Balik lagi ini supply demand, kalau misalnya jumlahnya kebanyakan biasanya nilainya akan turun. Jadinya ini yang terjadi di perekonomian saat ini, terutama terhadap dolar Amerika. Karena jumlah yang beredar tuh lagi banyak, jadi nilainya turun. Alias kemampuan untuk $1 tuh membeli barang tuh lagi turun. Jadi yang tadinya bisa beli bakso 2, jadi sekarang turun, jadi bisa beli bakso 1. Misal, karena nilai uangnya tuh turun lah. Nah itu inflasi. Makanya kalau misalnya inflasi ketinggian ya barang-barang akan naik nilainya. Jadinya harganya pada naik, makanya sekarang barang pokok tuh lagi pada naik. Nah ini dicampur dengan resesi yang tadi intinya produksi dan konsumsi turun alias daya beli masyarakat turun. Jadinya ya membuat nggak nyambung gitu loh, nggak ada equilibrium, nggak ada persamaan lah bisa dibilang antara yang barang yang mau dibeli sama daya belinya tuh nggak nyambung. Karena daya beli lagi turun, tapi misal daya beli di sini tapi harga tuh di sini, jadinya nggak ketemu dan berujung pada masyarakat yang nggak bisa konsumsi kalau misalnya ngandelin pendapatannya doang, karena mereka sendiri pun nggak punya pendapatan. Nah jadinya ini kenapa emang stagflasi itu biasanya dianggap lebih buruk daripada resesi, walaupun emang jarang orang yang atau ekonomis yang bedain antara keduanya karena biasanya tersambung juga. Banyak ekonomis juga yang prediksi kalau misalnya ini udah kejadian sekarang, karena ya udah banyak yang di PHK, terus juga daya beli lagi turun, terus harga-harga juga pada naik. Makanya sekarang kemungkinan perekonomian bakal lebih parah. Dan kalau misalnya daya beli turun dan perekonomian lebih parah, ujung-ujungnya ya individu atau masyarakat atau perusahaan bahkan harus cari pendapatan dari tempat lain. Salah satu cara untuk menambah pendapatan untuk memenuhi daya beli atau memenuhi kebutuhan hidup, uang untuk kebutuhan hidup adalah melalui menjual asetnya. Makanya banyak yang jualan aset beresiko kayak kripto dan saham atau bahkan properti dan lain-lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Makanya sekarang karena emang Amerika nggak bisa dipungkiri adalah pusat transaksi kripto karena volumenya paling gede, jadinya ini efek stagflasi ini paling kelihatan di Amerika. Dan ujung-ujungnya orang pada jual aset beresikonya kayak kripto. Dan kripto terpusat di Amerika ya kripto kena imbasnya parah. Makanya orang pada jualan kripto dan ujung-ujungnya harga kripto turun untuk memenuhi kebutuhan hidup karena ada kondisi stagflasi ini. Nah itu sebenarnya penyebabnya, karena ada resesi dan stagflasi, jadinya orang pada cari pendapatan lain atau cari uang lain lah buat menuhin hidupnya. Makanya orang pada jual asetnya dan salah satu aset yang dijual adalah kripto. Dan ya udah deh harganya turun. Karena emang kalau lagi stagflasi gini lebih baik megang cash, karena kita nggak tahu gimana kedepannya harga barang-barang pokok apakah akan naik lebih tinggi lagi. Karena biasanya kalau perekonomian lebih ambruk lagi ya ujung-ujungnya biasanya inflasi naik dan harga barang naik lagi. Apalagi kalau misalnya pemerintah tetap ngasih dana bantuan. Karena dana bantuan tuh ya basically cuma meningkatkan inflasi. Karena balik lagi kalau misalnya ada semacam trade off atau ada hal yang harus dikorbankan sih. Karena kalau jadi pemerintah tuh harus milih antara perekonomian atau kesejahteraan masyarakat. Ini menurut gue adalah dua hal yang kelihatan nih kalau jadi pemerintah. Antara mau nyelamatin perekonomian dengan cara menaikkan suku bunga acuan dan juga ngurangin dana bantuan. Karena kalau misalnya ngurangin dana bantuan terus naikin suku bunga acuan, jumlah uang yang beredar di pasar tuh menjadi berkurang dan inflasi turun. Dan ujung-ujungnya perekonomian bisa mulai baik lagi lah, bisa dibilang secara perlahan karena jumlah uang beredar turun. Tapi kalau misalnya jumlah uang beredar turun, dana bantuan dikurangin dan suku bunga acuan dinaikin, masyarakat yang gak punya uang, yang ngandelin dana bantuan sama ngandelin pinjaman dari bank yang bunganya lagi rendah sekarang, itu tuh bisa jadi kelaparan atau bahkan mati. Makanya ini ada trade off atau ada hal yang harus dipilih. Dan sekarang pemerintah tuh lagi milih untuk menyelamatkan masyarakat. Makanya perekonomiannya lagi hancur dan sekarang terjadi stagflasi ini yang sebenarnya ujung-ujungnya juga berpengaruh kepada masyarakat lagi hancur. Karena ujung-ujungnya terjadi PHK lagi dan daya beli menurun dan ujung-ujungnya ambruk juga perekonomiannya. Jadi emang lagi nggak ada jalan keluar lah. Jalan keluarnya agak susah nih. Emang mau nggak mau akan ada yang dikorbankan sih salah satu. Makanya itu menurut gue yang menjadi hal yang serem, agak-agak ngeri, dan ya bakal berefek juga ke aset beresiko yang pada dijual untuk memenuhi kebutuhan hidup. Salah satunya kripto.
Makanya kedepannya gue prediksi, ini balik lagi prediksi gue pribadi dan bukan saran atau ajakan atau bahkan bukan pasti kejadian, tapi gue prediksi kedepannya perekonomian masih bakal turun karena pemerintah terutama Amerika juga masih ngasih dana subsidi, dan suku bunga acuan yang naik sendiri pun nggak bakal bisa sukses kalau nggak dibantu sama dana subsidi yang dikurangin, alias stimulus check yang dikurangin, tapi ini belum dikurangin. Terus juga kenapa kedepannya masih akan turun, karena emang ya itu tadi, di 16 Juni 2022 kita bakal lihat suku bunga acuan dinaikin kemungkinan dari 1% jadi 1,5%. Ini bagus sebenarnya buat mengurangi jumlah uang beredar. Tapi balik lagi masih ada dana stimulus yang dikasih sama pemerintah Amerika. Jadinya kemungkinan besar efeknya nggak bakal berpengaruh banget. Jadinya ya ujung-ujungnya perekonomian masih bakal ambruk. Karena suku bunga acuan yang dinaikin tuh cuma memberi insentif kepada masyarakat untuk menabung. Karena kalau suku bunga acuan nabung berarti suku bunga di bank tuh naik. Dan orang-orang lebih ngerasa lebih aman nabung di bank karena ya keuntungannya lagi tinggi, tapi lebih aman dibandingkan mereka cari keuntungan atau menjaga kekayaannya di aset beresiko yang sekarang lagi ambruk. Tapi ini cuma insentif doang, dan ujung-ujungnya kalau suku bunga acuan dinaikin ya masyarakat pinjamannya yang butuh juga jadi lebih naik. Terus juga ya dengan adanya dana bantuan ya insentif untuk menabung juga berkurang, karena ya dana bantuan kan tujuannya biar orang konsumsi. Jadinya ya menurut gue ini belum bakal berpengaruh banget buat perekonomian, dan kemungkinan masih bikin perekonomian hancur. Makanya kedepannya kemungkinan besar kripto juga masih akan turun, karena perekonomian yang hancur balik lagi memaksa orang-orang atau investor-investor untuk mencairkan asetnya biar bisa tetap hidup. Oke guys, balik lagi ke kripto. Jadi intinya kalau misalnya kita lihat dari analisis data on-chain, yang paling gue suka itu adalah MVRV Z-Score. Intinya dia pakai perhitungan statistik namanya Z-Score. Terus dia melihat market value to realized value atau MVRV ini, yang intinya dia ngelihat nilai wajarnya suatu aset terhadap harganya saat ini. Dan intinya kalau ngelihat chartnya tuh sebenarnya udah digarisin, ada garis atau zona merah, ada zona hijau. Jadi kalau zona hijau tuh biasanya untuk beli, karena kemungkinan kalau udah di zona hijau tuh langkah berikutnya atau pergerakan berikutnya biasanya naik, dan kalau udah di merah tuh biasanya turun. Dan sekarang kalau untuk Bitcoin sendiri bisa dilihat belum di zona hijau, jadi masih ada kemungkinan nih Bitcoin bakal turun terus. Kalau melihat dari harganya nih, ini grafik harganya, ini garis MVRV-nya. Kalau harganya paling parah sih mentok di sini nih, di sekitar 20.000 US dollar. Jadinya zona hijau pertama bakal masuk ke 20.000 US dollar, dan kalau break kemungkinan bisa di sekitar sini. Berapa nih? 15.000 US dollar. Jadi kemungkinan zona hijau ini harganya tuh adalah 20.000 US dollar sampai 15.000 US dollar, tapi kemungkinan ya 20.000 US dollar lah. Tapi pahit banget sih, ya paling parahnya nih bisa sampai sekitar 10.000 US dollar di sekitar sini. Jadi kalau mau jujur-jujuran ya, gue nggak jaga perasaan kalian atau nggak bikin kalian panik, tapi jujur aja ya kemungkinan zona hijau ini harganya 20.000 sampai 10.000 US dollar, dan itu kemungkinan tujuannya Bitcoin. Nah kalau Ethereum sendiri sekarang kabar baiknya udah di zona hijaunya, jadi kemungkinan besar kalau misalnya Bitcoin masih korelasinya masih sempurna sama Ethereum, ya kemungkinan besar sih nggak bakal turun lagi Bitcoin sampai 10.000, dan 20.000 kemungkinan mentok lah bisa dibilang. Pahit-pahit 15.000 kalau ngikutin Ethereum. Nah kalau Ethereum sendiri zona hijaunya ini, kalau misalnya pernah lihat analisis gue sebelumnya di koinvestasi.com, itu kemungkinan besar ini harganya 1.200 sampai 1.000 US dollar. Jadi kemungkinan bottomnya atau harga paling rendahnya tuh 1.200 US dollar sampai 1.000 US dollar kemungkinan besar kalau lihat dari MVRV Z-Score ini. Jadi basically karena sekarang belum nyampe harga segitu, makanya gue prediksi dengan kondisi perekonomian yang saat ini lagi buruk banget, dan kemungkinan ada publikasi data di 16 Juni 2022, kemungkinan kripto masih akan turun. Jadi buat kalian yang lagi long, hati-hati. Buat kalian yang masih hold juga ya mohon bersabar aja lah, karena emang namanya juga bear market, nggak bisa dihindari. Gitu aja deh guys, semoga nggak terlalu pusing dan semoga masih nangkep omongan gue apa. Kalau misalnya ada yang gak jelas langsung aja komen di video ini, nanti gue coba jawab, mungkin pakai akun gue pribadi atau akun Koinvestasi. Terus kalau misalnya ada yang salah mohon dikoreksi langsung di komen video ini juga. Kalau ngerasa bermanfaat jangan lupa like, subscribe, dan klik lonceng notifikasi di YouTube channel Koinvestasi. As always, Koinvestasi, semua bisa kripto.